kembali bersama saya dalam program yang selalu memberikan informasi tentang berbagai hal seputar keterampilan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, tentu Anda mengenal kopi bukan? Bahkan sebagian besar dari Anda mungkin penikmat kopi. Jika Anda seorang penikmat, tidaklah heran, karena kopi merupakan minuman yang sangat populer di seluruh dunia. Bahkan di Amerika, lebih dari 160 juta orang merupakan penikmat kopi yang sangat fanatik. Kopi atau istilah ilmiahnya Coffee sp merupakan tanaman yang berasal dari hutan di benua Afrika. Istilah kopi sendiri berasal dari nama kota di negara Ethiopia yaitu Kofa, di mana kota tersebut dikenal sebagai pusat perkopian pertama di dunia. Dan sejak abad ke-27, lewat penjajahan Spanyol dan Portugis, dilakukan penanaman kopi secara besar-besaran di Amerika, Afrika, dan Asia termasuk Indonesia. Sahabat Gali, saat ini kondisi pasar di dunia terhadap permintaan kopi terus meningkat. Minuman yang digemari semua kalangan masyarakat ini, bahkan di beberapa kota besar, merupakan sajian utama pada saat momen penting ataupun saat santai. Sahabat Gali, kopi yang dikenal di masyarakat memiliki kandungan kafein atau sejenis zat non-nutrin yang terdapat pada makanan yang dapat memberikan efek pemacu semangat, meningkatkan hormon adrenalin, serta merangsang bekerjanya otak. Pantas saja ya, setelah meminum kopi, biasanya rasa kantuk kita akan hilang. Di Indonesia, tanaman kopi saat ini telah banyak dibudidaya. Iklim dan kondisi tanahnya yang subur membuat kopi dari Indonesia sangat digemari pasaran dunia. Bahkan, meski setiap tahun ekspor kopi ke mancanegara terus meningkat, permintaannya tetap bertambah. Saat ini, jenis kopi yang banyak dibudidaya di Indonesia adalah jenis kopi Robusta dan Arabica. Wah, sahabat Gali, ternyata kopi sudah menjadi minuman yang diminum hampir semua orang di dunia. Sangat menarik ya? Nah, sekarang saya akan menggali proses budidaya kopi untuk sahabat Gali di rumah. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Nah, sahabat Gali, penelusuran saya kali ini tentang budidaya kopi pada daerah dataran tinggi yang berhawa sejuk, yaitu jenis kopi Arabica. Wah, perjalanan saya kali ini membutuhkan tenaga ekstra keras, karena daerahnya yang berbukit dan melewati hutan. Permisi Bapak, saya Valia dari Gali. Saya ingin mencari tahu Pak tentang proses budidaya kopi. Bisa dijelaskan Pak dari awalnya? Jadi kalau budidaya kopi itu sebetulnya dari pertama kita ngambil biji dulu yang dari pohon yang usianya sudah 6 tahun ke atas. Kita pilih, baru kita kupas dulu itu kulitnya, setelah itu kita jemur. Nah, setelah dijemur itu sudah kering, kita direndam selama 2 hari 2 malam di ember itu pakai
air. Bibitnya itu ya. Bijinya itu. Nah, setelah Sahabat itu Gali, diangkat, setelah kita perbincangan sudah siap. tadi, ternyata proses awal budidaya kopi dimulai dengan tahap persemaian. Pada tahap persemaian, lahan yang telah kita siapkan dicangkul hingga gembur dan bentuk bedengan dengan ketinggian 10 cm dan lebar 1 meter. Kemudian, setelah bedengan terbentuk, kita taburi pupuk kompos secara merata, kemudian kita diamkan selama 1 minggu. Setelah lahan persemaian siap, kemudian bibit yang disiapkan kita semai dengan cara menaburnya pada area persemaian. Setelah itu, kita tutup menggunakan tanah agar tidak dimakan burung ataupun terbawa air hujan. Kemudian, kita siram menggunakan air secara rutin. Proses penyiraman dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi kebasahan tanah. Kurang lebih 1 bulan setelah disemai, bibit kopi mulai tumbuh menjadi tunas muda. Selanjutnya, setelah berumur 2 hingga 3 bulan atau akarnya mulai kuat, bibit kopi dipindahkan ke dalam polybag. Pada saat di dalam polybag, perawatan yang harus dilakukan adalah penyiraman secara rutin serta penyemprotan menggunakan pupuk kimia agar tanaman kopi terhindar dari penyakit. Sahabat Gali, setelah tanaman kopi di dalam polybag berusia 6 bulan atau tingginya kurang lebih sudah mencapai 30 hingga 40 cm, maka tahap selanjutnya adalah penanaman. Iya, jadi apa saja yang harus disiapkan sebelum kita memulai proses penanaman, Pak? Yang pertama, pembukaan dulu lahan, terus dibersihkan. Ketiganya pembuatan lubang. Pembuatan lubang. Pembuatan lubang. Seukuran berapa? 50 persegi. 50 cm. Iya. Satu bibitnya. Iya. Itu digali dengan kedalaman berapa meter? Sama 50 juga. 50 kali 50 ya. Iya. Jadi persegi, dalamnya juga 50. Iya. Setelah itu dikasih dulu pupuk kompos. Berapa banyak persentasenya? Paling 5 kilo lah. Yang sudah matang atau yang baru juga. Tapi sebelum penanaman tersebut itu disimpan dulu 1 minggu. Pupuknya? Iya. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya supaya dingin dulu. Jadi kalau pertama pupuk yang baru mah jadi bisa membakar bibit. Bisa terbakar bibitnya, itu bisa bisa mati. Jadi untuk hasil yang maksimal didiamkan dulu 1 minggu, Iya. baru digunakan untuk proses penanaman.
Sahabat gali, untuk proses penanamannya, yaitu kita lepaskan plastik polybag secara perlahan agar akar kopi tidak rusak. Kemudian, masukkan ke dalam lubang, lalu tutup menggunakan tanah. Jarak antar tanaman kopi yang kita tanam berukuran kurang lebih sekitar 2 meter. Cukup menarik bukan proses penanaman kopi ini? Nah, sahabat gali, ternyata proses budidaya kopi sangat menarik ya. Sebelum ke tahap selanjutnya, untuk mengingatkan kembali, kita lihat tayangan berikut ini. Seperti apakah bentuk lahan tanam pada proses penanaman kopi? Pada usia berapakah tanaman kopi dipindah ke dalam polybag? Sahabat gali, konon jika kita mengkonsumsi 2 hingga 3 cangkir kopi sehari, sebenarnya masih bisa ditoleransi, karena dianggap lebih mendatangkan manfaat daripada bahayanya. Bila minum kopi dalam batas wajar, ternyata dapat mengurangi resiko terkena kanker usus dan sirosis liver, sebab kandungan antioksidan yang dimiliki kopi lebih besar dibandingkan minuman favorit lain seperti teh atau jus buah. Sahabat gali, kopi memiliki arti ekonomi yang cukup penting bagi masyarakat Indonesia sejak dulu. Karena kopi dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang lumayan tanpa pemeliharaan yang sulit. Jangan kemana-mana ya. Sahabat gali, setelah menelusuri lebih jauh, ternyata budidaya kopi sangat menarik. Coba sahabat gali perhatikan hamparan tanaman kopi ini. Sangat segar bukan? Apalagi aroma bunga kopi yang mulai mekar tercium sangat harum. Ya, sahabat gali, sekarang kita sudah berada di lokasi perawatan tanaman kopi ya Pak ya. Nah, ini perawatan apa yang sedang dilakukan Pak? Ini pembobatan rumput bunga. Dibersihkan, setelah dibersihkan itu nanti dikasih pupuk. Dikasih pupuk yang waktunya itu 4 bulan sekali. Kenapa harus dibersihkan terlebih dulu Pak? Ya kalau tuh gulmanya itu rimbun, jadi numpang gitu kan. Jadi si pupuknya itu numpang di atas gulma. Jadi kalau dibersihkan gini mah langsung kena tanah itu langsung bisa diserap oleh akar. Sementara, untuk mencegah tanaman kopi dari hama seperti ulat, maka perlu dilakukan penyemprotan menggunakan pestisida. Sahabat gali, jika musim kemarau, sebaiknya tanaman kopi kita siram secara rutin, sesuai dengan kondisi kebasahan tanah. Wah, tanaman kopi ini sudah mulai tumbuh lebat dan meninggi.
Sahabat gali, tanaman kopi biasanya mulai berbunga pada usia kurang lebih 8 hingga 9 bulan. Dan ketika tangkai bunga mulai rontok, maka tumbuhlah bakal buah. Dari proses bunga menjadi buah membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan. Sahabat gali, tanaman kopi umumnya akan menghasilkan buah siap panen setelah berusia 2 tahun ke atas. Coba perhatikan buah kopi yang berwarna merah ini. Ciri buah kopi telah siap dipanen adalah ketika kopi telah berwarna merah merata. Dan cara memanen kopi dapat dilakukan dengan memetik buah kopi yang telah matang dengan hati-hati. Jangan sampai ujungnya ikut terbawa. Panen kopi dapat dilakukan secara bertahap setiap 15 hari sekali setelah panen pertama. Selama 1 tahun, pohon kopi dapat dipanen kurang lebih sebanyak 9 hingga 14 kali. Setelah itu, kopi akan mulai tumbuh buah yang baru. Pohon kopi sendiri dapat produktif menghasilkan buah selama 10 hingga belasan tahun. Wah, ternyata bertanam kopi sangat menjanjikan ya. Bagaimana ya keuntungannya? Ya, jadi Pak, kalau kita berbicara modal usaha yang dibutuhkan untuk katakanlah kurang lebih 1 hektar tanah, berapa yang dibutuhkan? Ini untuk 1 hektar tanah sampai panen aja ya, Iya. dari penanaman sampai panen itu 16 juta. 16 juta. 16 juta Itu bisa menanam berapa pohon? 2.200 pohon. 200 ya. Dan 2 tahun bisa dipanen. Bisa dipanen. Jadi keuntungan yang bisa didapatkan setiap panennya sekitar berapa, Pak? Ya sekitar 9 9 juta 9 juta ya. per panen. Iya per panen. Sedangkan tadi Bapak mengatakan panen itu bisa dilaksanakan 15 hari sekali. Jadi 15 hari sekali bisa mendapatkan keuntungan 9 juta. 9 juta. Tapi itu juga belum full 9 juta. Kan ada upah kerja yang ngambil, Iya. mana transport itu kan. Iya, tapi Mas- panennya bisa dilaksanakan terus-menerus kan ya. Iya. Wah, sahabat gali, ternyata budidaya kopi cukup menguntungkan ya. Hanya menunggu 2 tahun dan modal yang tidak terlalu besar, setiap panennya bisa mendapatkan untung hingga 9 juta rupiah. Dan itu berarti 3 kali panen saja modal yang kita keluarkan sudah bisa kita dapatkan kembali. Tertarik untuk budidaya kopi? Saya pun demikian, sahabat gali. Baiklah Bapak, terima kasih atas informasi yang sudah Sama-sama. diberikan untuk saya dan juga sahabat gali di rumah. Mudah-mudahan bisa berguna untuk kita semua. Amin. Permisi Pak. Iya mangga sama-sama. Mari. Sahabat gali, budidaya kopi ternyata sangat menguntungkan ya. Coba sahabat gali simak grafik berikut ini. Sahabat gali, setelah kopi kita panen, sebelum menjual ke pasaran, maka harus ada beberapa proses yang perlu dilakukan. Kopi yang kita panen, kita tampung dalam satu wadah. Lalu, kupas dengan menggunakan alat pengupas hingga kulit luarnya lepas. Setelah kulitnya terkelupas, kemudian direndam menggunakan air bersih selama 24 jam, lalu kita cuci hingga lendirnya hilang dan bersih. Nah, sahabat gali, kini saatnya kopi kita jemur hingga kering. Menjemur kopi pada cuaca yang panas dilakukan cukup selama 6 jam saja. Dan inilah kopi yang telah siap kita jual ke pasaran.
Sahabat Gali, informasi tadi sepertinya sudah kita dapatkan ya. Namun tidak ada salahnya jika kita menggali kembali apa yang sudah kita dapatkan di segmen tadi. Mari kita simak. Dari gambar berikut, mana yang termasuk buah kopi siap panen? Tanaman kopi akan mulai menghasilkan buah siap panen setelah berusia Sahabat Gali, pemangkasan pada tanaman kopi perlu dilakukan secara rutin, terutama setelah berakhirnya masa panen. Karena pemangkasan dapat mengatur bentuk pertumbuhan, mengurangi cabang tunas air, mengurangi penguapan dan bertujuan agar terbentuk bunga, serta perbaikan bagian tanaman yang rusak. Pemangkasan juga dilakukan agar mempermudah pada saat proses panen. Nah, sahabat Gali, demikian tadi sajian kami. Apakah sahabat Gali siap untuk melakukan budidaya kopi? Satu hal yang pasti, budidaya kopi sangat menguntungkan dari segi usaha dan cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Nah, sahabat Gali, untuk menuju kesuksesan adalah dengan cara bekerja keras. Dengan bekerja keras, niscaya sahabat Gali akan sukses mendapatkan apa yang sahabat Gali inginkan. Jadi, jangan lupa, gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.